Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Oli yang sudah begitu gigih sehingga mengupayakan agar pertemuan malam ini terselenggara. Saudara yang kasih Tuhan, sepanjang 45 menit ke depan, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan tentang benarkah orang percaya diangkat sebelum Antikris. Bisa ditampilkan slide yang pertama? Oke. Saudara, untuk memastikan saya tahu dengan siapa saya berbicara, saya ingin bertanya sebentar ya. Siapa dari saudara yang pernah mendengar pengajaran tentang pratribulasi? Boleh angkat tangannya? Pratribulasi? Atau ada yang nggak tahu apa itu pratribulasi? Pratribulasi adalah teori yang mengatakan bahwa orang percaya diangkat sebelum kedatangan Antikris. Atau maaf, sebelum masa Antikris berkuasa. Itu pratribulasi. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi siapa yang siapa yang pernah mendengar pengajaran mitribulasi? Nggak ada di sini? Oke. Siapa yang pernah mendengar pengajaran post-tribulasi atau pasca-tribulasi? Pak Yung ya? Pak Yung mendengar lengkap ya pengajaran pasca-tribulasi. Ini ada sedikit peta waktu ya saudara ya. Di sini kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, menurut banyak orang, ini adalah masa Antikris. Ya, nanti kita cek kebenarannya. Betulkah masa Antikris itu 7 tahun? Atau 3,5 kali 2? Nah, pengajaran pratribulasi mempercayai orang percaya diangkat tepat sebelum masa Antikris. Mitribulasi mempercayai orang percaya diangkat di pertengahan. Dan post atau pasca tribulasi mempercayai orang percaya diangkat setelah masa Antikris. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa saudara di sini adalah yang paham tentang pratribulasi ya. Amin ya. Oke. Dan kalau saudara sudah paham, jadi saya persingkat aja. Karena kita cuma bicara 45 menit. Kita akan langsung pada topiknya. Apakah orang percaya diangkat sebelum masa Antikris? Saya akan tunjukkan beberapa video, ya. Video ini singkat-singkat saudaraku, diambil dari khotbah dari pendeta-pendeta yang cukup dikenal, baik di dunia maupun di Indonesia. Ya, yang pertama adalah pendeta yang namanya Joseph Prince. Siapkan dulu aja ya. Joseph Prince ini adalah gembala dari NCC Singapura. NCC Singapura ini adalah gereja terbesar di Singapura. Jumlah anggotanya sekitar 35.000. Sedikit sekali, hanya 1 menit. Boleh suaranya jangan lupa ya. Tolong. Jesus. We're not looking for death even. We're looking for Jesus. Anytime it can happen. It can happen today. The rapture is imminent. Once the rapture happens, you can count when he will come back for Israel because it's 7 years exactly. So it's not referring to that. The imminence, anytime it can happen, refers to the rapture. Okay, therefore come. Cukup. Tolong disiapkan yang saya lupa memberi teks itu tadi ya. Cuma isinya begini, bahwa dia mempercayai pengangkatan sebelum 7 tahun tadi. Sudah mengerti ya? Itu yang diajarkan oleh beliau kepada 35.000 anggota gerejanya. Nah, sekarang kita melihat dari salah seorang pendeta yang cukup dikenal di Surabaya khususnya, yaitu pendeta ya. Oke. Dengan kejadian yang dinubuatkan oleh firman tentang akhir zaman, kita berada di titik yang paling kiri yaitu masa kini. Setiap waktu, setiap saat, Yesus akan turun dari sorganya yang mulia untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Gereja Perjanjian Baru akan menyongsong juru selamat dan Tuhannya di awan-awan.
Tugas kita hanyalah waspada dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan, saat, dan waktunya. Tak seorang pun tahu di atas muka bumi ini. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai kita ketinggalan. Seperti yang diperingatkan oleh Tuhan. 2 orang berjalan di ladang yang... Oke, di pos ya. Perhatikan saudara, pengangkatan orang kudus atau orang percaya terjadi sebelum 7 tahun masa antikris, ya. Sama nggak dengan Joseph Prin dari NCC? Sama ya. Oke, kita lihat satu lagi yang terakhir. Ini adalah pendeta menggembalakan gereja di Tangerang. Kalau nggak salah di Malang ada cabangnya ya, WTC ya. Cukup banyak anggota gerejanya. Coba silakan. Saya mau cerita terlebih dahulu di masa rapture. Gereja Tuhan dibangkitkan, yang mati dalam Tuhan bangkit. Pertama terjadi. Yang kedua yang terjadi adalah Kristus turun dan orang yang masih hidup akan diubah oleh Tuhan dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan dan bertemu dengan Tuhan menyongsong di udara. Inilah peristiwa inilah yang disebut rapture. Nah, saya akan berbicara di Pos, oke. Ini juga sama. Dia sebut 7 tahun tribulasi atau 7 tahun masa kesulitan. Orang percaya diangkat sebelum 7 tahun masa kesulitan. Sudah ada 3 pendeta besar yang mengatakan bahwa pengangkatan orang kudus terjadi sebelum masa antikris. Saudara, mohon jangan sampai salah mengerti. Saya tidak mengatakan pendeta-pendeta tadi itu pendeta sesat, tidak demikian, ya. Tapi nanti kita mau belajar sebetulnya apa kata firman. Kadang-kadang saudara, sebuah kebenaran dalam Alkitab itu tidak muncul seketika. Tapi dia muncul langkah demi langkah seiring dengan penggenapannya atau mendekati penggenapannya. Mungkin di titik ini saudara agak sulit mengerti ya. Coba tolong tampilkan Daniel 12 ayat 8 dan 9. Nah, Daniel adalah nabi Allah yang memperoleh banyak penyingkapan rahasia tentang akhir zaman. Tapi perhatikan, apa yang dialami dia ketika penglihatan itu diberikan Tuhan kepadanya. Adapun aku ini Daniel, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Jadi ketika Daniel memperoleh penyingkapan, baik dalam bentuk mimpi atau penglihatan tentang akhir zaman, sebetulnya Daniel tidak ngerti. Lalu kutanya Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9. Tetapi ia ini malaikat yang memberikan penglihatan itu, menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi. Artinya, pada saat Daniel terima, bahkan sampai Daniel meninggal, dia belum mengerti. Dan termeterai sampai akhir zaman. Termeterai sampai kapan? Akhir zaman. Artinya di akhir zaman, meterainya akan terbuka. Rahasia itu mulai bisa dimengerti oleh orang-orang percaya. Coba Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, dengan mendekati penggenapannya, maka rahasia penglihatan itu mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Sudah mengerti ya? Jadi kalau hari ini, misalnya Anda dan saya mengerti, itu memang karena sesuai dengan yang dikatakan Alkitab. Nah, sekali lagi, bagaimana dengan pendeta yang barusan tadi kita lihat? Saudara, sekali lagi saya tidak bilang mereka sesat. Tapi mungkin mereka belum mendapatkan pengertian yang penuh. Sekali lagi, ini termeterai sampai akhir zaman. Ya, jadi harusnya ketika mereka menggali lagi, maka akan ada penyingkapan baru. Sudah mengerti ya?
Saudaraku, tolong slide yang kedua. Saya percaya saudara tidak kenal sama orang ini. Saya juga tidak kenal, saudaraku. Namanya John Nelson Darby. Dia hidup di antara tahun 1800 sampai 1882. Dan beliaulah yang melahirkan teori pratribulasi. Saudara nggak acuhkan aja ini. Father of dispensationalism itu acuhkan aja itu apa pelajaran teologi ya. Artinya begini saudara, sebelum tahun 1850, teori pratribulasi itu tidak ada. Halo? Ya, itu tidak ada. Jadi teori yang mengatakan orang kudus akan diangkat sebelum antikris, itu baru ada di tahun 1850. Beliau inilah yang melahirkan teori itu. Teori ini menyebar kemana-mana melalui bantuan seorang sahabat dekatnya yang bernama Scofield. Karena Scofield ini pindah ke Amerika, ini adalah orang Inggris, saudaraku. Pindah ke Amerika, lalu Scofield ini membuat Alkitab yang namanya Scofield Reference Bible, atau katakanlah kalau dalam bahasa Indonesia itu sering dikenal Alkitab yang ada komentar kakinya. Saudara pernah baca Alkitab tapi di bawahnya ada komentar-komentar. Nah, komentar yang ditaruh oleh Scofield di Alkitab itu adalah pengajaran si John Nelson Darby tentang pratribulasi. Akibatnya itu menyebar kemana-mana. Yang pertama adalah Eropa, Amerika, dan sekarang sampai ke seluruh dunia. Saya bisa katakan bahwa mayoritas orang Kristen mempercayai teori pratribulasi. Mereka mempercayai bahwa dirinya akan diangkat dan tidak mengalami masa aniaya besar. Sekitar sebelum tahun 2010, saya melayani di sebuah gereja di bawah naungan, mungkin sudah tahu, seorang pendeta yang sangat suka menyembah Tuhan namanya Pastor. Nah, beliau sendiri juga menggaungkan hal yang sama. Dia punya anggota gereja sekitar 150.000 di seluruh Indonesia. Dan dia berulang kali mengatakan, siap-siap, siap-siap. Karena kita setiap waktu, perhatikan, setiap waktu kita bisa saja diangkat sebelum antikris muncul. Benar enggak? Ya, itu yang saya percaya, saudara. Saya tidak bilang benar atau salah, tapi kita akan lihat bagaimana sebetulnya rahasia Alkitab menyingkapkan kebenaran itu. Apa yang menjadi ayat dasar? Apa yang menjadi ayat dasar bagi John Nelson Darby sehingga beliau melahirkan teori pratribulasi? Mari kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat pertama dan kedua. Ini adalah ayat dasarnya, saudara. Saudara tahu Tesalonika ini ditulis oleh siapa? Tahu ya, Paulus ya, oke. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan murka ini diterjemahkan oleh John Nelson Darby adalah masa aniaya besar. Itu dianggap murka. Sehingga beliau menafsirkan ya, bahwa orang percaya tidak akan mengalami masa aniaya. Coba lompat ke ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah dasarnya, saudara. Ini dasarnya, ya. Ada lagi ayat yang lain, 1 Tesalonika ayat 4, 16-17. Berarti ini sama-sama tulisan Paulus ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru,
dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah sering disebut dengan istilah rapture. Tapi sebetulnya istilah rapture itu enggak ada di Alkitab ya. Inilah yang disebut pengangkatan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Perhatikan, ini tulisan Paulus. Saudara, saya sedang tidak mengatakan kalau tulisan Paulus itu salah. Enggak, ini tulisan ini benar. Cuma ini ditafsirkan oleh John Nelson Darby bahwa ini menjadi cikal bakal teori pratribulasi. Nah, saudara, saya mau mengajak Anda berimajinasi sebentar. Mari kita mundur 2000 tahun ke belakang. Di zaman Yesus hidup di bumi. Saya mau tanya, pada zaman itu Alkitab sudah ada belum? Perjanjian baru? Enggak ada. Artinya, kitab Tesalonika belum ada. Betul ya? Karena Paulus baru melayani Tuhan setelah Yesus disalib. Kitab Tesalonika belum ada. Dan pada waktu itu ketika Yesus hidup, menjelang dia akan disalib, dia menyingkapkan rahasia akhir zaman kepada murid-muridnya. Dan ini tercatat sangat lengkap, terutama di Matius pasal 24. Matius, boleh slide yang ketiga. Matius pasal 24, saudaraku. Ini pengajaran ini lengkap. Nah, harusnya pengajaran Yesus tentang akhir zaman ini menjadi garis besar, kerangka utama. Mungkin supaya saudara mudah mengerti ya. Kalau kita anggap jalan utama dari Malang ke Surabaya, itu Singosari, Lawang, Pandaan, Sidoarjo, Surabaya, itu jalan utama, saudara. Betul ya? Itu pengajaran Yesus itu kerangka utamanya. Tapi apa yang ditulis Paulus, apa yang ditulis Petrus, apa yang ditulis Daniel, apa yang ditulis Yeskiel, apa yang ditulis Yeremia tentang akhir zaman, hanyalah informasi pelengkap. Oh, di Singosari ada apa? Nah, itu tulisannya, misalnya tulisannya Daniel. Oh, di Lawang ada apa? Itu tulisannya Petrus ya. Oh, di sini ada apa? Itu tulisannya Wahyu. Itu pelengkap, tapi kerangka utamanya di mana, saudaraku? Di pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus pasal 24 itu kalau kita kelompokkan terjadi hanya menjadi 3 bagian saja. Supaya saudara mudah ya. 3 bagian saja. Ayat 4-14 bicara tanda-tanda yang harus terjadi sebelum munculnya antikris. Ya, saya menganggap saudara sudah baca loh ya. Jadi karena waktunya mepet ya, jadi atau kalau nanti saudara pulang bisa baca di rumah. Ayat 15-28 bicara munculnya antikris dan apa yang dia buat selama dia berkuasa. Dan yang ketiga, ayat 29 sampai habis, bicara kedatangan yang kedua dan pengangkatan. Coba taruh imajinasimu bahwa Anda adalah salah seorang murid Yesus yang sedang mendengarkan Yesus berbicara. Ya, kita nggak tahu Tesalonika karena Paulus nggak ada, belum ada pada saat itu. Jadi kita sedang mendengar guru kita Yesus dan saya muridnya. Dia bercerita tentang akhir zaman. Yang pertama dia bercerita tanda-tanda yang terjadi sebelum munculnya antikris. Yang kedua, kemunculan antikris. Yang ketiga, kedatangan Tuhan. Perhatikan pada bagian yang kedua, yaitu kemunculan antikris. Nah, ini bicara apa yang dia buat atau apa yang terjadi ketika kemunculan antikris. Mari perhatikan Matius 24 ayat 21 dan 22. Perhatikan, anggaplah Anda ini murid ya, sedang mendengarkan Yesus. Yesus bilang gini, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi ini siksaan yang paling dahsyat. Amin, saudaraku. Perhatikan ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara coba cermati sedikit. Saudara baca ulang dalam hatimu. Kalau menurut saudara orang pilihan sudah diangkat belum? Perhatikan baik-baik. Kalau orang pilihan sudah diangkat, waktu tidak perlu dipersingkat. Betul? Orang pilihan sudah aman di surga. Oke? Oh, ya tapi itu belum jelas, Pak. Oke lah, anggaplah belum jelas ya. Kita lompat ke ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba, tolong dipakai ya logikanya. Orang pilihan sudah diangkat belum? Oleh karena itu bisa disesatkan, amin. Kalau mereka sudah di surga, mereka tidak mungkin bisa disesatkan lagi. Lalu kita lompat ke kedatangan Tuhan. Ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Inilah yang dimaksud dengan pengangkatan. Amin. Kapan terjadinya? Coba lihat ayat 29. 29. Segera sesudah siksaan, sesudah tribulasi, sesudah ya. Saudaraku, Yesus memberikan konfirmasi 3 kali bahwa orang pilihan ada di masa antikris, bahkan mereka ikut melewati masa aniaya. Itu bukan kata saya, saudara. Itu kata Yesus ya. Mungkin saudara akan berkata, loh bagaimana dengan ayat yang tadi, yang ditulis oleh Paulus, oke? Tapi enggak apa, nanti itu kita akan bahas, saudaraku. Saya mau ajak saudara mundur sedikit. 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun ke belakang. Pada zaman Daniel masih hidup. Kita akan perhatikan penglihatan yang diperoleh Daniel ketika antikris berkuasa. Yaitu di pasal 7 ayat 25 ya. Ia ini antikris, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus. Artinya orang-orang kudus sudah diangkat belum? Milik yang maha tinggi, ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Berarti berapa? 3,5 masa. 3,5 tahun. Saudara mulai berpikir, loh kenapa ada banyak orang berkata masa kesusahan besar itu 7 tahun? Nah di titik ini saudara juga mulai timbul pertanyaan, betul ya? Loh kok tadi 7 tahun Pak? Ini kok cuma 3,5 tahun? Nggak apa-apa saudara, banyak pertanyaan itu bagus. Nanti saudara boleh bertanya ya. Nah sekarang saya ajak saudara maju kepada tulisan Wahyu, tulisan Yohanes di kitab Wahyu.
yaitu di pasal 13 ayat 7. Ini juga tulisan tentang antikris ketika dia berkuasa. Bunyinya demikian. Dan ia di sini antikris, diperkenankan untuk berperang melawan siapa? Artinya orang kudus di bumi atau sudah diangkat? Kalau saya lempar pertanyaan sekarang ya, apakah saudara masih mempercayai Anda akan diangkat sebelum antikris? Enggak perlu dijawab ya, tapi coba. Sudah mulai ada banyak ayat, tapi saya batasi saudara ya. Sebetulnya ayat-ayat yang bunyinya serupa dengan ini masih banyak, tapi saya akan batasi supaya saudara enggak terlalu bingung, juga menghemat waktu. Nah, mungkin saudara berpikir, Pak, bagaimana dengan ayat yang dijadikan dasar oleh John Nelson Darby tentang teori pratribulasi? Baik, saya ajak kita kembali ke ayatnya tulisan Paulus. Sekarang kita kembali ke tulisan Paulus ya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Saudaraku, kali ini saya minta tolong kepada saudara untuk mencermati ayat ini dengan teliti ya. Bunyinya demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan, di sini ada informasi waktu, akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, informasi waktu yang tadi kita baca memberikan sebuah kita keterangan bahwa kebangkitan orang mati, maksudnya orang yang mati dalam Tuhan, harus terjadi lebih dahulu sebelum pengangkatan. Amin. Ya, coba. Ya. Lebih dahulu bangkit, 17. Sesudah itu. Jadi itu memberi informasi waktu bahwa pengangkatan tidak akan terjadi kalau tidak didahului oleh kebangkitan. Saudara tangkap nggak ini? Amin, saudara ya. Nah, pertanyaan berikutnya bagus jadinya. Kalau begitu, kapan terjadi kebangkitan, Pak? Kalau saudara tahu kapan terjadi kebangkitan, maka saudara akan tahu kapan terjadi pengangkatan. Kan begitu toh? Ya, saya buat gampangnya begitu. Saudara, kebangkitan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan orang mati, hidup dan tidak mati lagi. Tolong ya, tolong dibedakan. Bukan orang yang mati, hidup, mati lagi. Bukan. Ini yang mati, hidup dan tidak mati lagi. Artinya dia hidup kekal. Nah saudara, di dalam Alkitab ada 3 kebangkitan yang seperti itu. Mati, hidup, dan tidak mati lagi. Pertama adalah Yesus. Dia mati disalib, hidup dan tidak mati lagi. Hidup untuk selamanya. Amin, saudara setuju? Tapi ini enggak cocok kalau kita sandingkan dengan pengangkatan. Karena kebangkitan Yesus sudah terjadi 2000 tahun yang lampau. Amin. Berarti tinggal sisa 2. Alkitab mengatakan kebangkitan manusia, bukan Yesus, itu ada 2. Satu disebut kebangkitan pertama, yang satu disebut kebangkitan kedua. Nah kita akan lihat kapan kebangkitan pertama itu terjadi. Mari kita lihat di Wahyu pasal 20 ayat 4-6. Kelihatan enggak kekecilan ya? Lalu aku ini Yohanes, mendapat penglihatan. Apa yang dia lihat? Melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya.
Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena 1, kesaksian tentang Yesus, 2, karena firman Allah, 3, tidak menyembah binatang dan patungnya, 4, tidak menerima dahi dan tangan mereka. Ayat 5, saya lanjutkan ya. Mereka hidup kembali dan memerintah, saya ulangi, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 5, perhatikan ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Artinya kebangkitan pertama terjadi kapan saudaraku? Coba kembali ke ayat 4. Aku melihat yang tidak menyembah binatang, antikris ya, dan yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangannya. Ini orang-orang yang mati dipenggal pada masa apa? Aniaya, betul enggak? Pada masa antikris berkuasa. Artinya kebangkitan pertama terjadinya setelah masa antikris, saudaraku. Betul enggak? Orang-orang yang mati dipenggal karena dia menyembah antikris baru terjadi pada masa aniaya. Kalau kita gabungkan dengan tulisan Paulus, ini kan tulisan Yohanes. Artinya pengangkatan terjadi setelah antikris. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tulisan Paulus itu tepat dan benar. Tapi perhatikan saudaraku, ayat dalam Alkitab yang ditulis oleh Paulus itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan ayat yang lain, baru timbullah kesimpulan yang benar. Ketika kita ambil ayat itu, lalu kita tafsirkan secara tersendiri, itu akan membawa kita kepada penafsiran yang salah, saudaraku. Dan sebenarnya ya, Paulus sendiri mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Coba kita lihat ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Perhatikan, saya ulangi ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ini bicara kedatangan kedua, amin. Dan terhimpunnya kita dengan Dia, ini bicara pengangkatan, amin. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab, ini ada petunjuk waktu lagi. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapa ini? Antikris. Ayat 4, yaitu lawan yang menindihkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Artinya, Paulus sendiri mengkonfirmasi tulisan Yohanes di kitab Wahyu itu betul, bahwa pengangkatan baru terjadi kalau antikris sudah muncul, saudaraku, sudah berkuasa. Ayo, saudara masih mau pegang teori pratribulasi? Haleluya. Saudara, saya memberikan sebuah
tips ya, supaya kita tidak salah dalam menafsirkan ayat. Penafsiran sebuah ayat itu gagal ketika bertabrakan dengan ayat yang lain. Atau kalau saya balik, penafsiran yang benar tentang sebuah ayat harus selaras dengan ayat di kitab-kitab yang lain. Artinya penafsiran John Nelson Darby itu bertabrakan dengan tulisan Yohanes di kitab Wahyu. Dan itu sebetulnya penafsiran yang gagal, saudaraku. Jangan terburu-buru menafsirkan ayat Alkitab ketika saudara belum menyandingkan atau belum membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu cenderung bisa membuat kita salah, saudaraku. Saya kasih contoh ya. Sekali lagi, ini saya tidak sedang berkata hamba Tuhan ini sesat. Tolong jangan dipikir seperti itu ya. Coba klipnya. Lampu. Salah lampunya. Ya. Zaman, Matius 24 ayat 11 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita juga semuanya tahu akan ada muncul nabi-nabi palsu yang akan membuat mujizat, yang bernubuat palsu dan sebagainya. Di dalam bayangan kita, nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta-pendeta. Ya, mereka akan muncul seperti itu, tetapi dampak mereka tidak terlalu besar. Lalu siapakah nabi palsu terbesar di akhir zaman yang bisa mempengaruhi seluruh dunia dalam waktu bersamaan, yaitu media. Nabi palsu terbesar di akhir zaman adalah media. Iblis. Ya, cukup. Beliau menafsirkan bahwa nabi palsu terbesar adalah media, bukan manusia, bukan pribadi. Menurut saudara benar nggak? Kalau kita lihat menurut ayat-ayat Alkitab yang ada, penafsiran beliau ini bertabrakan. Karena dikatakan, nggak usah dibuka deh ya, biar cepat aja. Di Wahyu pasal 13, nabi palsu itu mengadakan mujizat, bahkan bisa menurunkan api dari langit. Media nggak bisa lakukan itu. Di pasal 19 dikatakan nabi palsu itu dilemparkan Allah ke dalam lautan api, artinya menerima penghukuman kekal. Media tidak perlu dihukum kekal, saudaraku. Nah, cuma sebuah sistem. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa nabi palsu itu pribadi, manusia. Ya, ini cuma sebagai contoh aja, saudara ya. Nanti tolong yang ini mukanya di blur aja ya. Oke. Nah, saudaraku, mari saya memberikan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Nanti saudara boleh renungkan di rumah ya. Apakah betul orang percaya diangkat sebelum antikris? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesungguhnya kapan pengangkatan itu terjadi? Kalau saudara mencermati apa yang saya sampaikan, saudara bisa menjawab itu ya. Saudara boleh renungkan di rumah ya. Nah, ada satu pertanyaan yang bagus. Mengapa Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia akhir zaman ini kepada Anda dan saya, kepada murid-muridnya? Saudara pernah nggak renungan pertanyaan ini? Buat apa sih? Saudara, ada sebuah bencana besar, saya bilang terbesar ya, sebelum The Great Tribulation ini, sebelum aniaya besar ini, yaitu bencana banjir yang menenggelamkan seluruh isi bumi pada zaman Nuh. Itu tercatat di Kejadian pasal 6. Di mana hanya satu keluarga saja yang selamat. Saudaraku, bukankah sebelum bencana itu terjadi, Tuhan memberitahukan kepada Nuh, betul ya? Sehingga Nuh disuruh membuat bahtera. Saudara tahu nggak? Sebetulnya bukan Nuh saja yang mendapat informasi itu. Yang mendapat informasi adalah tetangganya Nuh, orang-orang di kotanya Nuh, dan bahkan banyak orang di luar kotanya Nuh juga tahu. Kenapa? Karena apa yang dia bangun itu mega proyek, saudara. Sesuatu yang sangat besar.
Bahtera yang dia bangun itu luar biasa besar. Oleh karenanya bisa menampung segala jenis binatang pada saat itu. Itu luar biasa besar. Dan pasti orang-orang akan bertanya, Nuh, kamu sedang buat apa ini, Nuh? Dan ketika Nuh bilang, Tuhan bilang sama saya, sebentar lagi akan ada banjir yang menenggelamkan seluruh bumi ini. Oke, ya boleh dimatikan dulu saja ya, haleluya. Nah, dan untuk itu aku mau membangun bahtera supaya selamat. Saudaraku, pemberitahuan itu sebenarnya untuk apa? Pertama, supaya Nuh bisa mempersiapkan diri. Amin. Sebetulnya juga untuk orang-orang lain juga, sayangnya orang lain tidak percaya. Yang kedua, supaya Nuh tahu bagaimana cara melewati masa itu. Ada sebuah alasan yang mulia kenapa Tuhan memberitahukan Anda dan saya tentang hal ini. Karena Tuhan mau Anda dan saya bisa mempersiapkan diri. Dan kedua, Anda tahu cara melewatinya. Ya. Ini sebenarnya waktunya sudah lewat, saudaraku ya. Tapi saya kasih satu tips saja ya, supaya saudara bisa tangkap dan saudara bisa punya paling nggak punya satu peluru lah gitu ya. Pak, gimana sih cara melewatinya masa itu? Coba kita lihat ayat Wahyu 13 ayat 16-17. Firman ini berbunyi begini. Dan ia ini nabi palsu, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara masih ingat nggak? Beberapa waktu yang lalu kan santer ya, jangan mau vaksin, itu tanda antikris, gitu ya. Saudara, sebenarnya kalau Anda baca ini sudah bertabrakan itu. Tanda antikris ini apa? Alat otorisasi untuk transaksi keuangan. Dikatakan mereka yang tidak punya tanda itu tidak bisa membeli atau menjual. Itulah bukan untuk mencegah kita ketularan, saudara. Beda, jauh banget, nggak ada hubungannya, saudara. Ya, artinya begini. Saya memberikan sebuah analogi yang mudah buat jemaat saya di tempat ini. Misalnya Pak Yung ini. Pak Yung ini seorang pengusaha, ya pengusaha yang tajam gitu ya. Dan dia melakukan banyak usaha sehingga akhirnya beliau ini bisa mengumpulkan banyak keuntungan. Sampai satu waktu terkumpullah keuntungan di dalam rekening beliau itu 10 miliar. Waduh, tinggal menikmati gitu ya. Ketika dia mau menikmati, antikris muncul. Enggak semenadak itu ya. Maksudnya begini, antikris berkuasa, lalu dia memerintahkan nabi palsunya untuk melakukan penerapan ini. Saudara, kalau saya nggak bicara antikris ya, cuman Alkitab mengatakan bahwa antikris akan menguasai ekonomi. Dan teknologi yang ada hari ini sangat memungkinkan untuk dia menerapkan alat otorisasi ini. Yang ditempelkan di tangan atau di dahi. Ya, memungkinkan sekali. Dan itu alasannya bagus, saudara. Ya, mencegah pencurian, mencegah kehilangan, bahkan juga mencegah orangnya diculik. Ya, karena itu kan nyambung juga ke GPS, ketahuan semua. Nah, masalahnya begini, kita sebagai orang percaya, ya Pak Yung ini kan orang percaya, kalau saya nggak pakai tanda itu, uang 10 miliar yang ada di rekening saya nggak bisa pakai, saudara. Saya tidak bisa pakai untuk menjual atau membeli. Saya tidak bisa gunakan untuk transaksi keuangan. Ayo saudara milih mana yuk? Halo? Di situ nanti akan terlihat siapa sesungguhnya yang mencintai Tuhan dan siapa yang mencintai uang.
Haleluya. Antikris itu pintar, saudara. Dan dia akan pakai satu senjata. Ada banyak senjata sebenarnya kalau di dalam Alkitab. Satu senjata untuk menggoyahkan iman saudara. Yaitu fulus atau uang. Ayo. Coba saya renungkan, saudara renungkan ya. Oleh karena itu Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa. Ada saatnya engkau harus memilih. Kalau itu terjadi emang gampang, saudara. Oh, kalau Anda tidak sejak hari ini melatih dirimu untuk melepas mamon, itu berat. Sangat berat. Kalau Anda tidak sejak hari ini belajar untuk mencintai Tuhan lebih daripada mamon, itu berat. Nggak bisa muncul dengan sendirinya. Kita harus latih. Pak, apa sih konsekuensinya kalau saya tetap mau memegang teori pratribulasi? Menurut saudara apa konsekuensinya? Bayangkan begini, ketika Anda percaya, ya tolong perhatikan ke depan, ketika Anda percaya bahwa Anda akan diangkat sebelum masa antikris, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika antikris muncul, ketika antikris berkuasa, loh aku kok nggak diangkat? Imanmu mulai goyah loh. Loh, apa yang saya percaya dari Alkitab selama ini nggak benar ya? Bahkan iman percayamu kepada Yesus juga goyah. Makanya tadi di Tesalonika dikatakan, sebelum terjadi itu harus terjadi apa yang namanya? Dua. Satu, murtad. Yang kedua, munculnya sang binatang. Enggak mustahil itu bisa membawa kita kepada kemurtatan. Kita kehilangan iman, percaya lagi. Karena apa? Apa yang kita percaya selama ini ternyata tidak terjadi. Haleluya. Saya sudahi sampai di sini ya saudaraku ya. Saya harap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Saya kasih waktu mungkin 1-2 menit untuk saudara bertanya. Nanti jangan buru-buru pulang ya, karena ada dari salah satu peserta yang mempersiapkan makanan dan minuman. Jadi nanti saudara bisa menikmati di luar sana. Tapi kalau saudara mau bertanya, tolong konteksnya ini aja ya. Jangan melebar kemana-mana, nanti nggak selesai-selesai. Begitu. Dan kedua, bagi saudara, ya mungkin seperti Pak Junandri ini kan gembala ya, atau mungkin hamba-hamba Tuhan, atau siapapun lah, yang merasa tergerak, Pak, saya ingin bagikan materi ini kepada teman-teman saya, atau mengajarkan kepada kelompok-kelompok persekutuan, saya akan berikan materinya. Silakan saudara pakai. Saya berikan izin saudara untuk mengajarkan kepada orang lain. Saya berikan secara gratis. Ya. Baik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan.